Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sadam, selamat datang di podcast Sadam kali ini. Bersama saya, Nadia Khairani Basrul selaku host pada kesempatan kali ini. Topik kita kali ini yaitu sangat berbeda dibanding biasanya. Yang mana lebih keren lagi nih Sobat Sadam, yaitu Asa Potensi Raih Prestasi. Kita akan berbincang santai namun mendalam mengenai program Bina Talenta Indonesia atau BTI bersama dua narasumber hebat kita yang sudah ada di samping saya. Kak Gendis, boleh perkenalkan diri? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikan Sintarima dari SMT 126 Jakarta, tepatnya di kelas 91 dan sekaligus menjadi serta Bina Talenta Indonesia tahap 2 touring di Universitas Pajajaran bidang STEM dan karakter. Oke, Kak Fatima silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Az-Zahra dari kelas 98 di SMP Negeri 126 Jakarta. Saya adalah peserta tahap 2 Bina Talenta Indonesia tahap luring di Universitas Trisakti. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke inti pertanyaan, saya mau tanya dulu nih, karena sepertinya masih banyak siswa Sadam bahkan peserta didik biasa yang masih kurang tahu apa sih Bina Talenta itu? Mungkin dari Kak Gendis boleh dijelaskan dulu. Oke, jadi BTI itu adalah program yang diadakan oleh pemerintah khususnya di bawah naungan Pusat Prestasi Nasional, yang dimana pemerintah bertujuan untuk meningkatkan potensi atau kemampuan para siswa-siswi di bidang STEM dan karakter melalui materi-materi yang disampaikan oleh dosen-dosen hebat di berbagai universitas. Mungkin kalau saya STEM ada materi science, teknologi, engineering, dan juga math, dan juga Fatima di materi SHKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Oke, kalau dari sudut pandang Kak Fatimah, apa sih BTI itu? Oke, BTI atau yang kita panggil Bina Talenta Indonesia adalah program dari pemerintah yang mengumpulkan peserta dari seluruh Indonesia yang ditujukan untuk melatih kemampuan dan mengasah potensi untuk belajar materi, yaitu ada dua bidang. Pertama ada STEM, yaitu tentang sains, teknologi, dan matematika yang diikuti oleh Gendis, dan saya karakter, coding, dan kecerdasan artifisial, yaitu melatih tentang coding dan cara berpikir secara logika. Oke, baik. Nah, kita sudah mulai sesi tanya jawab nih. Boleh nanti dijawab Kak Gendis dulu ya. Nah, sebelum mengikuti Bina Talenta Indonesia di tahap luring ini, pasti ada seleksinya dan Kak. Nah, ya, saya ingin tahu nih apa seleksi yang dilakukan dan bagaimana di tahap 1 itu prosesnya bagaimana? Bisa Kak jelaskan? Proses untuk masuk BTI tahap daring itu termasuk yang lumayan susah dan lumayan ribet ya, karena salah satu syarat utama dan wajib diikuti yaitu kita harus mengikuti lomba-lomba yang telah disediakan oleh pemerintah, contoh seperti FLS 3N, Fiksi, Opsi. Kalau saya sendiri juga Fatima mengikuti FLS 3N, Festival Lomba Siswa-Siswi Seni Nasional. Kalau saya sendiri bidang menulis cerita dan juga Fatima bidang dongeng. Selanjutnya habis kayak gitu kita mendaftar terlebih dahulu dan mengumpulkan berkas-berkas. Mengumpulkan berkas-berkas nanti akan diseleksi lagi selama 2 minggu. Selama 2 minggu tersebut nanti akan ketahuan siapa saja yang akan lolos Bina Talenta Indonesia tahap 1 daring. Selanjutnya kita mengerjakan post test selama 2 hari. Abis kayak gitu berapa hari kemudian kita langsung menjadi peserta Bina Talenta Indonesia tahap 1 daring. Wah, kedengarannya lumayan rumit ya Kak. Tuh, ya hebat banget nih berarti dua kakak ini bisa mengikuti program itu. Kalau dari Kak Fatimah, aku mau denger nih, setelah mengikuti proses daring, itu kan ada seleksi untuk mengikuti yang proses luring. Nah, itu seleksinya dinilai dari apa dan bagaimana kakak mempersiapkannya? Oke, jadi pada saat daring ini itu kita mengikuti Zoom meeting. Zoom meeting ini itu dilaksanakan dengan universitas masing-masing. Kalau aku itu Universitas Pajajaran. Dan ini kita diajarkan materi oleh para dosen yang di sana. Dan materi ini terkait dengan bidang kita. Kalau aku kan KKA dan jenis STEM.
Nah, kita dilihat oleh keunggulan kita. Jadi kita aktif gak sih dalam mengikuti daring ini? Kita aktif bertanya-tanya atau mungkin menjawab dan dilihat oleh presentasi kita, berpartisipasi kita dalam selama daring ini dan lain-lain sebagainya. Dan pokoknya kita dilihat oleh keaktifan kita selama daring untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu luring. Oke, baik. Aku sudah dapat sedikit pencerahan nih tentang seleksinya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatannya di universitas. Saat kakak sudah datang, itu prosesnya bagaimana, Kak? Maksudnya tuh seperti dari datang ke sana, apa yang dilakukan, dan selama 7 hari itu bagaimana? Kalau tuh selama 7 hari ini di luar dari konteks pendidikan ya, kami pastinya sholat, istirahat ataupun lain-lainnya. Kalau di bidang akademiknya kami mendengarkan sebuah materi yang diadakan oleh dosen-dosen hebat, dosen-dosen hebat yang ada di universitas masing-masing selama hampir 4 jam. Dari pagi selama 4 sampai 8 jam, dari pagi sampai sore hari. Ya, padat tuh ya, Kak. Betul. Padat. Ya, kalau dari kakak gimana? Oke, jadi pastinya setiap pagi itu kita harus bangun pagi. Jadi jam 6 pas itu kita udah harus siap-siap berangkat. Tentunya kita dikasih waktu istirahat atau sarapan sampai jam 6.45. Terus setelah itu kita dikasih waktu untuk jalan ke Universitas Trisakti karena hotel saya dan Universitas Trisakti itu sampingan, jadi dekat. Jadi kita jalan itu sekalian olahraga. Kita dikasih pemanasan, kita dikasih stretching dan lain-lain sebagainya. Setelah kita sudah nyampe di Universitas Trisakti, kita dikasih waktu untuk ice breaking. Ice breaking ini untuk supaya saat belajar ini kita tidak terlalu tegang atau kita bisa lebih fleksibel lagi belajarnya. Dan setelah ice breaking, kita dapat materi dari para dosen-dosen terkait bidang kita masing-masing. Materi ini cukup rumit ya, ini bisa lama. Kita belajar sampai jam 5. Kalau saya ya, kita belajar sampai jam 5. Tentunya dikasih waktu ishoma untuk kita makan, istirahat, sholat, dan lain-lain. Setelah itu kita pulang, kita balik ke hotel kita dan kita dikasih waktu untuk dinner. Setelah dinner, kita ada materi lagi yaitu tentang karakter, yaitu melatih soft skill kita. Kalau saya, materinya itu dilakukan di Aula Hotel, jadi materinya tetap di Aula Hotel. Setelah materi karakter, kita balik lagi ke kamar kita masing-masing untuk istirahat dan tidur. Oke, jadi polanya itu berulang ya, Kak, selama 7 hari. Nah, di sela-sela padatnya jadwal itu pasti ada keluhan dan atau lelah, mungkin ingin hampir menyerah gitu. Nah, kalau boleh tahu bagian apa sih yang paling menguras energi selama kegiatan di sana dan bagaimana cara Kak Gendis mengatasinya? Yakin dari kegiatan kah? Bagaimana? Ya, kegiatan selama di mengikuti program di universitas. Oke, selama 7 hari tersebut tuh ada 2 sampai 3 hari menurut saya tuh menguras energi banget. Di hari ketiga itu kami ketika sudah sampai di Universitas Pajajaran, kami langsung berkunjung ke Fakultas FMIPA untuk melakukan penelitian di laboratorium biologi, penelitian antibakteri dari zinc migrasi atau nafas dan juga antibakteri dari si daun nafas tersebut. Penelitian tersebut lumayan lama, sekitar 4 jaman untuk menentukan hasil yang pas. Lalu dari situ kita kembali lagi ke zebung utama untuk melakukan diskusi kelompok, membuat PPT dan juga membuat poster. Lalu di kemudian harinya kami ketika sudah sampai juga di sana, kami langsung disuruh atau dikasih tugas untuk membuat sebuah roket air yang terbuat dari bahan apa? Mungkin botol? Dari bahan botol. Dan itu bahan-bahan termasuk bahan-bahan yang susah dan ribet juga.
dan itu sangat-sangat menguras energi karena harus memikirkan bagaimana caranya bisa jadi, dan kita dikasih hanya bahan-bahan mentahnya saja, dan kita kalau misalnya mau melihat contohnya bagaimana, itu dilihat kita dikasih contohnya tersebut, kita cuma dikasih waktu 3 kali, coba 3 kali untuk melihat contohnya bagaimana. Oke, kalau dari Kak Fatimah bagaimana nih? Apakah ada kegiatan yang paling menguras energi dan gimana nih cara Kakak mengatasinya? Oke, jadi, kegiatan yang menguras energi, kalau saya sih kurang lebih ke tegang ya. Jadi kalau saya itu, kita dikasih materi yang belum pernah disampaikan sebelumnya oleh sekolah. Jadi materi ini cukup kompleks dan rumit untuk saya cerna, sekaligus dengan menghadapi dosen dan mahasiswa lainnya, dan peserta lainnya yang saya belum kenal. Jadi kita harus jaga image, dan kita juga harus menggapai semua materi itu sekaligus dalam pikiran kita. Materi ini cukup rumit karena ini termasuk materi yang baru dan cukup kompleks untuk kita cerna. Cara saya mengatasinya itu, ya saya aktif bertanya kepada dosen, saya juga melihat website, saya researching tentang materi tersebut, saya juga menikmati. Karena kalau masalah atau materi ini kita tidak menikmati, kalau saya terus berpikir, materi ini susah, materi ini rumit, aku kayaknya nggak bisa menggapai ini. Materi ini selamanya aku nggak bisa dong menggapai. Jadi aku harus menikmati materi ini. Aku harus gimana caranya biar materi ini bisa aku gapai di otak aku, bisa tangkep secara langsung. Jadi solusi saya itu menikmati materi rumit tersebut. Itu yang paling menguras energi saya. Oke, kalau yang aku tangkap dari Kak Fatimah ini, berarti pikiran kita itu memanifestasi aksi kita gitu ya. Makanya di setiap situasi apapun kita harus tetap tenang. Nah selanjutnya, selama banyaknya momen baru di sana, itu momen apa sih Kak yang paling berharga dan membuat Kakak itu berkembang di sana? Yang paling berharga, momen berharga itu mungkin di hari pertama ya. Di hari pertama itu kita langsung disuruh oleh dosen untuk membuat sebuah kelompok yang berisikan 6 orang dari berbagai kota yang belum kami kenal, dan teman-teman belum kami kenal. Di situ saya ditunjuk menjadi sebuah leader untuk beberapa hari ke depan. Di situ saya membuat sebuah menara sedotan. Menurut saya tuh lumayan susah ya, karena kita hanya diberikan 3 bahan, sedotan plastik, solatip, dan juga gunting. Di situ kita ditantang untuk bisa membuat menara yang tinggi, kokoh, dan tidak boleh jatuh. Nah susah banget ya Kak. Oke, nah kalau dari kegiatan itu apakah ada momen yang dimana membuat Kakak merasa berkembang? Ada sih, saat saya melihat orang-orang tuh bisa menjawab soal lebih cepat. Dari situ saya tertantang, oke aku kayaknya harus belajar lebih giat lagi untuk bisa berpikir lebih cepat. Dari awalnya mungkin berapa persen cara berpikirnya sampai jadi berapa persen, karena ada tantangan dari diri saya sendiri dan juga dari dampak orang lain. Oke, jadi semacam ada bahan bakar untuk mendorong semangatnya ya Kak. Oke. Nah kalau dari Kak Fatimah bagaimana? Kalau menurut saya, momen yang paling berharga itu semuanya ya, karena momen-momen itulah yang paling berharga buat saya cerna dalam pikiran saya dan membangun karakter saya. Tapi kalau saya harus menyebut satu, itu ketika semuanya memberi pendapat, ketika semuanya itu membicara. Karena ketika semuanya itu bicara, contohnya ketika kelompok saya dan kelompok lain itu memberi pendapat tentang mungkin materi tersebut atau masalah, itu saya dapat lihat kalau semua orang itu pikirannya berbeda. Ada yang lebih unik, ada yang lebih kritis, bahkan ada yang lebih cepat. Dengan analisis saya itu, dengan pikiran itu, saya dapat menyadari kalau semuanya itu tidak hanya satu.
semuanya itu bisa banyak dan banyak lagi pikiran orang lain yang unik yang bisa kita pelajari juga. Jadi itu menurut saya. Oke, baik Kak. Unik ya pemikirannya dan momennya itu berharga karena mengingatkan kita bahwa manusia itu tetaplah manusia yang memiliki keberagaman. Nah, kalau perbedaan antara teknik atau cara belajar di Bina Talenta Indonesia dan di sekolah itu pastinya beda dong. Nah, menurut Kak Fatimah dulu nih, apa sih cara belajar yang menurut Kakak paling efektif di sana? Oke, jadi yang saya pelajari dari sana itu kebanyakan cara metode belajar itu dengan praktek. Jadi ketika kita praktek itu kita dapat menggapai informasinya secara langsung dan juga dengan kerjasama secara kelompok. Kerjasama dengan kelompok ini kita juga membagi-bagi tugas dan itu juga melatih cara kerjasama kita. Lalu ada juga cara metode belajar menggunakan AI. Jadi saya belajar bahwa ada teknik yang menggunakan AI. Banyak sih orang yang bilang AI ini banyak kan digunakan untuk curang. Hal-hal negatif. Iya, hal-hal negatif. Tetapi kalau kita manfaatkan dengan positif, itu bisa sangat efektif buat kita. Bisa bikin kita berkembang. Nah, contohnya itu saya diberikan website AI namanya LM Notebook. Di LM Notebook ini itu kita bisa menginput data yang kita ingin pelajari dan AI ini bisa mengajari kita seperti guru. Jadi dia seperti AI assistant ya. Jadi dia bisa bikinkan kita video atau mungkin audio suara atau mungkin bikin soal yang bisa kita interact with dan lain-lain sebagainya. Pokoknya website ini bagus banget. Contohnya waktu saat saya ulangan kemarin, karena saya ingin ke Trisakti, jadi saya harus dimajuin ulangannya karena di minggu itu sudah mulai saya ke Trisakti. Jadi ulangannya saya dimajuin dan tebak aku sehari itu ulangannya berapa? Berapa tuh Kak? Pasti banyak ya? Banyak banget. 4 materi, 4 mapel saya harus kerjakan dalam sehari. Iya. Dan itu aku bisa ngerjainnya karena dengan LM Notebook ini aku bisa gapai materi itu dengan sangat cepat dan efektif. Jadi semalam itu saya belajar menggunakan website itu. Itu sangat efektif. Kalian harus nyobain deh. Wes, keren banget. Aku kagum sih sama Kak Fatimah terutama yang bisa mengerjakan 4 mapel ujian sekaligus. Dan intinya AI itu bukan musuh untuk manusia, Iya benar. melainkan dapat dimanfaatkan untuk perkembangan zaman, bahkan untuk kita sendiri ya. Oke. Kalau dari Kak Gendis bagaimana nih? Apa cara belajar yang menurut Kakak paling efektif selama di sana? Mungkin hampir sama seperti Fatimah ya yang melalui praktek. Kalau saya sendiri sedikit beda, yaitu saya harus menonton, harus melihat sebuah materi dari YouTube kah atau bagaimana yang diberikan oleh dosen. Contohnya kayak video-video animasi tentang materi yang akan kita bahas. Di saat itu, setelah video selesai, dosen akan meminta pendapat kita masing-masing tentang video yang telah diberikannya, bagaimana caranya, apa dari ininya bagaimana. Oke, jadi kalau Kakak itu lebih dominan ke diskusi dan interaktif langsung ya? Ya, dan juga mengerjakan soal. Oke, baik. Latihan soal, visualisasi, dan interaktif. Oke, baik. Nah, kalau menurut Kak Gendis dulu nih, apa sih materi atau sesi yang paling menarik? Ya, kenapa itu bisa memikat Kakak gitu? Ada di hari terakhir tuh sesi terakhir kita di Unpad, sekaligus sesi paling terseru, paling bikin sangat-sangat tertarik itu ada saat kita kunjungan ke lab geofisika, Fakultas Geofisika. Di sana kita mengenal macam-macam alat yang digunakan untuk mendeteksi sebuah gempa kah, ataupun mendeteksi yang lainnya. Ada satu saat kita dipraktekkan secara langsung oleh asisten dosen dan juga dosen bagaimana kita mendengarkan sebuah suara dari si tambang tersebut ataupun galian yang saat itu kita pengen coba. Di situ dosen memberi kami waktu untuk mencoba, untuk mengeksplor alat-alat yang ada di situ.
ada satu alat, contohnya seismograf. Di situ kita harus memukul kayak meja gitu, kita mukul nanti akan ketahuan grafiknya di monitor kecil. Nanti kalau misal monitor diagram di monitor tersebut tidak bagus, nanti hasilnya juga akan jelek. Oke, jadi pola itu harus berulang sampai hasilnya bagus gitu ya Kak. Udah kelihatannya rumit ya, tapi pasti kalau benar-benar enjoy akan menjadi manfaat gitu. Kalau dari Kak Fatima bagaimana? Apa materi yang paling berbeda, unik gitu? Oke, kayaknya semua materi ya, soalnya materi itu belum pernah aku pelajari sebelumnya. Tapi kalau materi gelar coding dan aku disebut satu, itu ketika kita dikasih materi cara mindset berpikir luas. Jadi kita harus berpikir dengan POV orang lain juga, tidak hanya POV kita. Jadi contohnya, misalnya ada masalah nih di lingkungan sekolah, saya harus juga berpikir, gimana sih masalah ini kalau disolusiin dengan guru? Gimana sih kalau masalah ini kalau aku jadi teman aku sendiri? Gimana sih cara selesaiin masalah ini kalau aku jadi ketos? Jadi kita harus berpikir dengan pandangan yang berbeda-beda, tidak hanya pandangin kita sendiri. Karena sebuah masalah itu tidak mengitar dengan kita saja ya. Masalah ini mengitar dengan semuanya yang ada di sekelilingnya. Jadi berpikirlah secara luas, karena kita itu seperti solar system ya. Kita ada satu, tapi kita juga mengitari itu. Keren perumpamaannya Iya, Kak. Mas. Ya, dan aku setuju nih, ini materinya buat aku yang paling unik karena bisa memosisikan kita sebagai pihak lain. Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan orang tuh sedikit egois ya, dan mendominankan posisinya sendiri di masalah yang mengitari orang lain juga. Nah, yang kita sudah di penghujung nih. Kalau aku mau dengar dari Kak Gendis dulu, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau sobat Sadam dan di luar sana? Ada. Untuk teman-teman saya di luar Sadam ataupun dan juga adik-adik kelas 7, kelas 8 dan teman seangkatan, kalian harus berani. Kalian tidak boleh tidak pede meskipun kalian tuh ngerasa kayaknya gua gak kayak orang-orang deh yang bisa sehebat itu. Tapi ketika kalian sudah di luar dari konteks tersebut, sudah di luar konteks di lingkungan teman kalian, kan ngerasa oke bakalan akan berkembang, pasti motivasi dan merasa oke gue sama kayak yang lain, bukan yang gue pikirin yang lalu-lalu. Kemudian kalian ketika sudah mengambil tanggung jawab yang kalian pikirkan sebelumnya, kalian harus lakukan itu dan jangan pernah kalian tinggalkan, karena jika kalian tinggalkan itu akan berdampak ke yang lainnya juga, bukan ke diri kalian sendiri. Oke, jadi ini aku jadi inget nih, ini balik lagi ke materi unik menurut Kak Fatimah, yaitu jangan mengitari suatu masalah ke diri kita sendiri, tapi juga memikirkan pihak lain tuh dakwahnya bagaimana gitu. Kalau dari Kak Fatimah, apa pesan yang mau disampaikan? Oke, terutama buat adik kelas aku mungkin kelas 7, 8 atau mungkin seangkatan atau yang di luar itu, misalnya di luar Sadam juga ada. Beranilah mencoba. Jangan berpikir ada dinding, ada tembok di depan kamu yang kamu gak bisa lewatin. Jangan berpikir seperti orang pesimis. Berpikirlah, aku bisa ngelewatin tembok ini. Jangan berpikirlah, pasti ada yang lebih hebat dari aku. Pasti ada yang lebih pintar dari aku. Jangan berpikir seperti itu. Karena dulu aku juga pernah seperti kalian. Aku dulu itu, bahkan mungkin ada yang dari SD aku nonton ini. Aku SD gimana, aku bayangin lagi. Berbeda sekali sama yang sekarang ya? Iya. Sangat bang sekarang. Iya, dulu SD aku bahkan pikir kayak banyak banget yang lebih hebat dari aku nggak bisa ngikutin lomba ini, pasti aku kalah. Tapi ketika aku mencoba, aku bisa ngelewatin tembok ini. Aku sadar kalau aku ternyata bisa, aku punya kemampuan ini. Jadi buat teman-teman kalian yang masih berpikir kalian udah bisa, kalian takut, jangan berpikirlah seperti itu. Beranilah mencoba.
Pesan dari saya itu kalian harus berani. Wis, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan inspiratif sekali ya perbincangan kita sejauh ini. Dan mungkin buat teman-teman Sadam dan di luar sana, simpan pesan-pesan kedua narasumber hebat kita ini dan jadikan itu sebagai motivasi atau bahan bakar semangat kalian untuk mengasah potensi dan raih prestasi. Bina Talenta Indonesia, asah potensi, raih prestasi. Sampai jumpa, berprestasi udah.